Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kalian tentunya pernah menyukai dan mengidolakan seseorang, bukan? Apakah itu pemain sepak bola, artis, atlet, ataupun yang lainnya. Tapi tunggu dulu, menyukai dan mengidolakan Rasul jauh lebih baik. Siapa yang mengidolakan Rasul akan bersamanya nanti di dalam surga. Salah satu Rasul idola kita itu adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Bagaimana sih kemuliaan akhlak dari Nabi Syuaib alaihissalam? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari tonton dan simak video pembelajaran ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kami kelas 3 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian, di masa pandemi ini, jagalah kesehatan, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera pergi dari kehidupan kita, dan kita bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala. Dan yang terpenting adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 semester 1. Saat ini, kita akan mempelajari pelajaran yang ke-6 dengan judul Kisah Keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Adapun submateri pembelajarannya adalah Kisah Keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Baiklah, kita langsung masuk ke materi pembelajarannya. Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku Madian, yaitu orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini, Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka merupakan tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam surat Hud ayat 84 sampai 95.
dan surat Asy-Syu'ara ayat 176 sampai 191. Diceritakan bahwa kaum Madian ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, mereka dijuluki dengan Ashabul Aikah, yang berarti para penyembah pohon. Selain itu, mereka juga telah mendustakan para rasul dengan menyembah berhala dan berbuat kemusyrikan. Selain perbuatan syirik, ada lagi kebiasaan buruk yang selalu dilakukan kaum Madian, yaitu suka berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan jika mereka melakukan jual beli. Selain itu, pada saat panen, mereka membelinya dalam jumlah besar dengan harga yang sangat murah. Lalu barang tersebut mereka simpan di gudang-gudang mereka. Pada saat musim paceklik, mereka menjualnya dengan harga yang sangat tinggi dan mencekik para pembelinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syu'aib alaihi salam untuk menyeru mereka supaya mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Nabi Syu'aib alaihi salam melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syu'aib alaihi salam mengajak orang-orang Madian untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berbuat adil dan jujur dalam berjual beli, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu berbuat kejahatan di permukaan bumi dengan berbuat kerusakan." Quran Surat Hud ayat yang ke-85. Nabi Syu'aib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan, agar mereka selalu bersyukur atas nikmat tersebut dan bertaubat atas apa yang mereka kerjakan, yaitu perbuatan syirik dan mengurangi timbangan. Kaum Nabi Syu'aib alaihissalam, yaitu penduduk Madian, tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejek dan mengancam Nabi Syu'aib alaihissalam. Mereka berkata, "Jika bukan karena keluarga kami, pasti kami telah menganiaya kamu." Nabi Syu'aib alaihissalam pun berkata, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, "Wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta, dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang-orang yang menunggu." Quran Surat Hud ayat 93. Penduduk Madian benar-benar ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menolak ajakan Nabi Syu'aib alaihissalam. Sedangkan Nabi Syu'aib alaihissalam telah bersabar selama ini. Bahkan mereka pun menantang Nabi Syu'aib alaihissalam untuk mendatangkan azab kepada mereka. Nabi Syu'aib alaihissalam pun merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang akan menimpa mereka. Akan tetapi, atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Syu'aib alaihissalam pun pergi meninggalkan penduduk Madian bersama pengikutnya yang beriman. Setelah beberapa hari Nabi Syu'aib alaihissalam meninggalkan Madian, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membinasakan kaum Madian. Mereka disambar oleh petir yang sangat keras, disertai dengan gempa yang sangat dahsyat, sehingga mereka pun mati bergelimpangan.
Kaum Madian pun dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam, ada beberapa keteladanan yang bisa kita ambil dan kita jadikan pelajaran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus senantiasa berbuat jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kita harus adil dan jujur dalam berdagang dan tidak boleh mengurangi berat timbangan. Kemudian yang kedua, janganlah bersikap sombong, apalagi melakukan perbuatan yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azabnya kepada orang-orang yang sombong. Kemudian yang ketiga, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan taat dan bertakwa kepadanya, insya Allah kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Selanjutnya ada beberapa soal latihan yang harus kalian kerjakan. Silakan ditulis yang rapi dan dijawab yang benar di buku latihan kalian. Soal pertama. Jelaskan dengan ringkas silsilah Nabi Syuaib alaihissalam. Soal nomor 2. Tuliskan 2 perbuatan buruk penduduk Madian. Soal nomor 3. Apa sebutan dalam Al-Quran bagi penduduk Madian yang menyembah pohon? Soal nomor 4. Apa yang dilakukan Nabi Syuaib alaihissalam kepada penduduk Madian? Soal nomor 5. Tuliskan 2 keteladanan yang dapat kita petik dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Demikianlah kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Serta kalian juga bisa menunjukkan sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari, terutama dari segi kejujuran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan juga tanda loncengnya, supaya kalian bisa mendapatkan informasi dari update video yang terbaru. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.